Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Ida Perantau. Hari ini teman-teman apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang baru singgah ke channel saya ataupun yang telah lama, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar ketika saya update info-info terbaru terkait TKI, teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan beritanya. Nah, teman-teman, hari ini Bapak Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, Bapak Hermono, telah mengumumkan secara resmi tentang terkait persyaratan program rekalibrasi pulang dan juga program rekalibrasi tenaga kerja. Nah, karena sebelumnya saya pernah membahas terkait dengan persyaratan program rekalibrasi tenaga kerja, maka hari ini saya akan memberikan info sedikit terkait dengan persyaratan program pulang. Nah, teman-teman, tolong disimak videonya ya dan sampai ditonton sampai habis biar teman-teman paham tentang persyaratannya. Nah, yang pertama, teman-teman harus secara langsung membuat pendaftaran di STO ataupun Sistem Temu Janji Online Jabatan Imigrasi Malaysia. Nah, itu tidak boleh diwakili ya teman-teman, jadi tidak ada perantara. Nah, kemudian pihak Immigration akan memberikan tanggal kapan teman-teman mesti datang ke jabatan Immigration. Nah, ketika nanti teman-teman datang, ada beberapa dokumen yang harus dilengkapkan, yaitu yang pertama teman-teman harus membawa paspor ataupun SPLP yang masih berlaku. Nah, untuk teman-teman yang tidak mempunyai dokumen, teman-teman bisa memohon pembuatan SPLP di Kedutaan Besar Republik Indonesia ya teman-teman. Untuk proses pembuatan SPLP, teman-teman bisa membuat temu janji online di website KBRI. Kemudian teman-teman hanya membayar Rp30 saja. Namun ada persyaratannya untuk membuat SPLP, yaitu teman-teman harus mempunyai bukti bahwa teman-teman adalah warga negara Indonesia. Di antara contoh dokumennya ialah seperti paspor, KTP, ijazah, buku nikah, ataupun akte kelahiran. Jadi itu bisa dijadikan bukti ya teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman harus membawa tiket pulang untuk waktu 14 hari. Nah, kemudian lagi yang ketiga, teman-teman harus membawa hasil tes COVID ataupun swab. Nah, untuk tes ini teman-teman bisa buat di rumah sakit swasta di Malaysia ya teman-teman. Kemudian pihak imigrasi akan mengecek rekod teman-teman melalui sidik jari. Itu terkait dengan apakah teman-teman ada terlibat dengan kriminal ataupun tidak. Jika keputusan teman-teman bersih, tidak terlibat dengan kriminal, maka teman-teman berhak memohon program rekalibrasi pulang. Nah, ketika teman-teman memohon, teman-teman harus membayar kompon sebesar Rp500. Nah, itu pembayarannya tidak dapat dilakukan secara tunai ataupun cash. Jadi, teman-teman hanya bisa membayar melalui debit, kredit, ataupun online dalam talian bank. Nah, teman-teman, itu perlu di-note ya, bahwa tidak ada pembayaran secara tunai. Jadi, teman-teman perlu mempersiapkan. Kemudian yang paling utama dan paling ditekankan di sini bahwa tidak ada perantara calo untuk menguruskan program kepulangan ini. Jadi teman-teman harus berurusan langsung. Nah teman-teman, segitu aja penjelasan info terkait persyaratannya. Untuk nanti teman-teman biar lebih jelas, saya juga akan melampirkan sedikit video dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia, yaitu Bapak Hermono. Teman-teman, sahabat pekerja migran Indonesia di Malaysia, seperti kita ketahui, pemerintah Malaysia belum lama ini meluncurkan program yang disebut dengan rekalibrasi parti. Rekalibrasi parti ini ada dua, yaitu parti yang akan pulang ke Indonesia dan parti yang akan atau boleh bekerja kembali di majikan. Untuk program yang parti pulang ini ketentuannya adalah parti itu yang harus mendaftarkan langsung
ke sistem temu janji online. Jadi nggak boleh lewat orang lain ya. Jadi harus patinya sendiri yang mendaftarkan secara online. Nah, setelah mendaftarkan secara online, lalu pihak imigrasi akan memberitahukan kapan dia harus datang. Ya, akan ditentukan tanggalnya datang, tanggal berapa. Nah, setelah ditentukan, pati yang sudah mendapatkan tanggal untuk ketemu itu harus membawa dia harus membawa tiket untuk pulang yang berlaku untuk 14 hari ya. Ini prosesnya cepat. Jadi harus ada tiket pesawat atau tiket kapal. Yang kedua, harus membawa hasil tes COVID atau disebut dengan swab test atau PCR test ya. Ini juga yang masih harus berlaku ya. Setelah ketemu dengan membawa dua syarat itu, maka pati akan diperiksa ya, diambil sidik jari. Nah, nanti sidik jari itu dilihat apakah itu punya catatan kriminal atau tidak ya. Kalau tidak punya catatan kriminal, maka dia boleh pulang dengan membayar ompon sebesar 500 ringgit ya. Itu sudah termasuk dengan com ya. Itu yang intinya seperti itu. Jadi yang penting adalah bahwa pati itu sendiri atau teman-teman sendirilah yang harus mendaftarkan. Ya, jadi perlu juga diketahui sebelum mendaftarkan itu, ya pati juga tentunya harus memiliki paspor yang masih berlaku atau SPLP. Jadi sebelum mendaftar ke immigration, bawa paspor atau SPLP, bawa tiket ya yang masih berlaku untuk 14 hari ke depan, bawa hasil tes PCR. Dan satu lagi yang penting, seluruh pembayaran itu nggak boleh cash, nggak boleh pakai uang tunai. Jadi bayarnya itu bisa pakai kredit card, bisa pakai debit card, bisa pakai apa yang disebut e-money gitu ya. Pokoknya nggak boleh bayar cash lah ya. Atau bisa juga bayar lewat bank gitu ya. Yang penting ini nggak boleh bayar cash ya. Itu yang program pati untuk pulang, kira-kira begitu ya. Sekarang program yang pati untuk kerja kembali ya. Ini juga yang harus diketahui adalah semua yang ngurus ini majikan ya. Pertama, majikan harus daftar untuk temu janji secara online ya. Temu janji online nanti oleh pihak immigration akan diberi tentukan tanggal berapa akan ketemu. Setelah ditentukan ketemu itu majikan dan teman-teman yang mau ikut program ini harus pergi ke immigration ya, immigration. Nanti di situ akan diperiksa pati teman-teman juga akan diperiksa, misalkan apakah masuk dalam daftar hitam, apakah dia masuknya dulu bagaimana, melalui jalur tikus. Ya. Jalur tikus nggak boleh, masuk dalam daftar hitam nggak boleh. Yang kabur dari majikan dan dilaporkan oleh majikan juga nggak boleh ya. Ini yang kemudian juga yang juga harus diketahui bahwa untuk bisa program ini harus punya paspor yang masih berlaku 18 bulan ya. Ini program ya. Jadi kalau paspornya udah mati gimana? Ya nggak bisa ya. Atau paspornya berlaku tapi tinggal 6 bulan juga nggak boleh. Jadi paspor harus masih berlaku 18 bulan ya. Nah, ini yang penting diketahui ya. Yang penting diketahui yang bisa mendaftarkan hanya majikan. Jadi kalau ada orang yang datang bisa menguruskan pati, agent menguruskan permit atau agent mau ngurus ini itu pasti bohong ya. Pasti ketipu. Jadi jangan sekali-kali pakai agent. Karena yang bisa mendaftarkan adalah majikannya, bukan agentnya ya. Jadi ini yang perlu diketahui. Jadi sekarang ini kalau ada yang membujuk-bujuk bisa menguruskan permit, nggak boleh diterima ya, jangan diterima karena itu pasti bohong, pasti duitnya nanti hilang ya. Nah ini juga nanti oleh pihak kerajaan Malaysia patinya juga akan diperiksa ya, kelulusan enggak, ada catatan enggak. Majikannya juga sama ya, majikannya ini memang boleh mempekerjakan atau tidak. Lalu semua diperiksa, kalau lolos nanti majikan akan diberi kuota, boleh merekrut berapa ya,
100, 200, itu nanti keputusannya pihak kerajaan Malaysia lah ya yang akan menentukan. Nah nanti selanjutnya kalau sudah proses maka akan ikut tes kesehatan di Pomema. Jadi Pomema kalau ternyata sehat ya badannya kuat boleh lanjut. Yang tidak sehat ikut program pulang nanti seperti yang tadi dijelaskan. Dan juga perlu diketahui, ini banyak pertanyaan ya. Kalau saya sebagai asisten rumah tangga gimana? Kalau untuk jadi asisten rumah tangga tentu tidak bisa. Yang boleh adalah kalau yang mau bekerja di perkebunan, yang mau bekerja di kilang, yang mau bekerja di konstruksi atau binaan, dan yang mau kerja di pertanian. Jadi yang perusahaan-perusahaan saja yang boleh mempekerjakan tapi ini. Kalau yang perorangan di rumah tangga itu udah nggak boleh, ya nggak boleh. Kalau nggak boleh berarti harus pulang. Yang juga perlu diketahui adalah bahwa seluruh biaya, ya bayar kompon, bayar levy, bayar Pomema, bayar proses dan lain-lain itu menjadi tanggungan majikan. Ya, jadi yang menanggung seluruh biaya itu adalah majikan. Ya, jadi ini secara garis besarnya begitu. Yang terpenting untuk diketahui dan untuk diingat-ingat bahwa tidak ada agen yang bisa menguruskan permit saudara-saudara. Ya. Yang bisa menguruskan adalah majikan dan nanti datangnya pun bersama majikan. Ya, ini yang perlu diketahui. Jadi sementara ini memang ini masih belum berlaku ya sistem temu janji online-nya pun belum disiapkan dan kemungkinan ini baru akan dilaksanakan setelah tanggal 6 Desember yaitu saat tanggal berakhirnya PKPB ya PKPB. Nah, untuk sementara ini jangan sekali-kali kena bujuk rayu agent. Karena agent pasti tidak bisa menguruskan permit Anda. Jadi tunggu sampai pasti ada kepastian. Sementara ini kita tunggu sampai tanggal berikutnya, pengumuman berikutnya. Tapi itu kira-kira yang perlu diketahui. Jadi yang terpenting sekali lagi, yang terpenting adalah jangan kena bujuk rayu agent. Itu pasti uang Anda hilang. Ya, tunggu saja sampai ada pemberitaan atau penjelasan lebih lanjut dari pihak KBRI. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa jangan tertipu calo, jangan tertipu agent. Itu gak akan bisa menguruskan permit teman-teman sekalian. Saya kira segitu dulu. Sekian dulu, nanti kita update lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.